Baik, sahabat-sahabat kebutuhan sekalian, kita lanjutkan ya diskusi kita. Bagaimana sih kita bisa melihat Permen 53 ini, tahun 2023 ini memberikan kontribusi optimal dan bagaimana sejatinya pengelola bisa memanfaatkan daripada Permen ini sebagai landasan pijakan untuk melakukan transformasi. Itu ya, Pak ya. Nah, persis. ini menarik Pak. Ini ada dari Dr. Hendy SHMM ya Pak ya, dari Ars University. Betul. Ya, bicara tentang Permendikbudristek 53 2003, sebuah catatan antara transformasi perguruan tinggi, otonomi akademik, serta akuntabilitas dan transparansi. Oh, ini ada tambahan lagi nih Pak, perspektifnya. Kalau saya sih highlightnya kalau transformasi sudah kita bahas tadi, otonomi juga sudah. Sekarang akuntabilitas dan transparansi. Kalau saya sih relevan ya Pak, karena bagi saya dalam konteksnya diberikan sebuah otonomi. Betul. Sementara kan standar harus ada. Persis. Nah, sekarang apa sih Pak isu atau pendapat daripada Dr. Hendy terhadap Permen ini sebagai dasar penguat lah. Betul. Jadi implementasi Permen ini tidak lihat hanya sebatas jalan saja, tidak. Betul. Tapi ada juga sebuah hal yang harus transparansi dan akuntabilitas. Gitu di mana ya Pak? Ya. Jadi Dr. Hendy ini melihat Permendikbudristek 53 ini dalam 3 aspek tadi, transformasi, otonomi akademik, akuntabilitas, dan transparansi. Transformasi sudah kita bahas, otonomi juga sudah kita bahas, karena otonomi tentunya berbasisnya kepada potensi masing-masing perguruan tingginya sedemikian rupa. Nah, tapi yang penting di sini adalah akuntabilitas dan transparansi. Nah, saya kira ketika sebuah institusi apapun atau organisasi, termasuk organisasi pendidikan, ketika mendapat otonomi, tentu harus bertanggung jawab kan. Betul kan? Harus mempertanggungjawabkan otonominya sesuai dengan potensinya yang ada. Dengan apa? Tentunya dengan akuntabilitas dan transparansi. Nah, ini menjadi catatan penting. Karena kalau kita lihat di lapangan, kadang-kadang ini terabaikan. Gitu, masalah akuntabilitas dan transparansi. Makanya sekarang kan ada PricewaterhouseCoopers yang kaitannya itu, yang kaitannya dengan itu ya. Terus ada yang lain-lain lah kaitannya dengan. Nah, dalam tentunya maka akuntabilitas dan transparansi menjadi hal penting bagi perguruan tinggi dan juga bukan hanya perguruan tingginya, tapi badan penyelenggaranya dan juga pelaksana pendidikannya. Kan seperti itu. Mengapa demikian? Karena beliau melihat bahwa dengan akuntabilitas dan transparansi maka kita bisa menggambarkan mutu kita. Seperti apa? Karena kita terbuka, transparan. Dan kita akuntabel ketika menyelenggarakan sebuah pendidikan, kita akuntabel secara akuntabel menunjukkan proses pendidikan kita seperti apa. Kan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian juga tentunya kita bisa memenuhi harapan publik. Karena itu penerima manfaat akhir kan di sana. Iya, gitu kan. Dengan kita akuntabel dan kita transparan, publik harapannya seperti apa, kita coba penuhi seperti itu. Kemudian juga dengan transparan ya kita kan memberikan informasi yang jelas tentang proses pendidikan seperti apa, apa saja informasi yang ada di situ dan apa saja yang harus dipahami oleh publik kaitannya dengan. Dan ujung-ujungnya ini kan bentuk pertanggungjawaban kita akan otonomi yang kita terima. Kan gitu ya Pak? Betul. Dan terakhir tentunya beliau mengatakan bahwa dari sini akan menunjukkan dengan pertanggungjawaban kita dan akuntabilitas kita perguruan tinggi, maka akan memunculkan sebuah keberlanjutan. Kalau kita tidak transparan dan tidak akuntabel, bagaimana kita mau melanjutkan sebuah aktivitas atau sebuah, kalau di sini pendidikan ya, pelaksanaan pendidikan. Benar Pak, kalau misalnya sih ini prinsip sekali ya Pak. Ketika ya filosofinya adalah ketika seseorang dikasih kewenangan, dikasih otonomi, harus ada tetap dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ya, 2 kata kunci menurut saya ini sangat relevan karena kita juga teringat dengan konsep GCG ya Pak ya. Kemudian ambil 2 nih. Di sini satu adalah transparansi, yang kedua akuntabilitas. Jadi karena ini sebuah lembaga, organisasi yang punya stakeholdernya adalah masyarakat. Public accountability menjadi sangat penting. Sangat penting. Itu poinnya ya Pak ya? Iya, poinnya. Gitu. Nah, jadi kalau begitu dengan adanya
permen ini akan bisa menjadi berjalan. Ya. Kalau sisi akuntabilitas bisa dijaga. Bisa dijaga. Oke. Otonomi sudah diberikan dengan apa namanya, ya boleh dikatakan kemudahan lah, diberi kemudahan. Maka tunjukkanlah perguruan tinggi itu dari sisi aspek akuntabilitas dan transparansinya seperti apa. Sebetulnya itu juga berdampak kepada dirinya sendiri. Karena dari situ tentunya ketika diapresiasi oleh stakeholder atau masyarakat, maka kontinuitas atau keberlanjutan lembaga pendidikan ini akan terus. Inilah yang saya sebut Pak kemarin tuh dalam konteks ketika sebuah perguruan tinggi harus mencapai namanya SCA. Ya. Sustainable Competitive Advantage. Itu bersaing berkelanjutan ya Pak ya. Betul. Sehingga dia bisa tetap winning the competition among university. Betul. Atau perguruan tinggi gitu ya. Arahnya memang ke sana ya Pak? Harus ke sana. Oke. Jangan sampai ada artinya dengan sejumlah perguruan tinggi yang disebutkan tadi 2.900 yang kemudian berkontribusi kepada masyarakat. Jangan sampai ada kemudian penutupan atau apa, jangan ada. Kalau ini berjalan tentunya dan rasa tanggung jawab itu muncul di masing-masing perguruan tinggi dan internal di dalamnya, baik pengelola maupun pelaksana pendidikan, maka tentunya ini kan akan mendorong suatu peningkatan yang berkelanjutan, keberadaan yang berkelanjutan. Kan. Saya kira semua institusi apapun atau organisasi apapun, apalagi organisasi bisnis, apalagi organisasi pendidikan, mengendaki ini kan berlanjut terus. Betul. Karena begitu, Pak. Dasarnya itu adalah sekarang kompetisi, Bapak. Ya. Kalau kita lihat sekarang external environment tadi, yang FUKA, lagi MOOC tadi ya. Betul. Bagaimana online course gitu menjadi sebuah challenge sebenarnya tantangan. Betul. Tapi tantangan bisa jadi ancaman nanti Pak gitu. Iya. Nah jadi ketika dikasih otonomi, ya mohon maaf ya Pak, budaya kita itu bagaimana lemah di disiplin. Pertanggungjawaban. Terus istilahnya Pak lempeng we gitu. Betul. Etika juga kadang-kadang diabaikan. Iya. Nah kan salah satu bentuk dari penerapan etika itu tadi adalah accountability sama dengan yang tadi transparansi. Betul. Itu yang jadi highlightnya Dr. Rahendi. Oke. Baik sahabat-sahabat luar biasa. Jadi ketika kewenangan sudah diberikan, otonomi sudah ditekankan kepada perguruan tinggi, totally tadi 2.984, but 60% dari situ adalah dalam keadaan sakit. Tentu ini jadi beban gitu ya. Ketika pemerintah mengeluarkan Permen 53 2023 ini juga belum tentu sebagai solusi. Kenapa? Itu sifatnya regulasi. Nah, poinnya adalah sejauh mana lembaga dalam hal ini penyelenggara, pengelola sampai pelaksana bisa menerapkan dua konsep, yaitu namanya accountability sama transparansi. Nah, ketika ini dijalankan, insya Allah perguruan tinggi tersebut akan mampu bisa mencapai daya saing ya Pak ya, sustainable competitive advantage dibandingkan yang lain. Padahal kinerjanya akan bagus dan akhirnya bisa sustain. Itu poinnya. Baik sahabat-sahabat, ini menarik ya dari Dr. Rahendi. Nanti kita akan bahas lagi dari ahli yang lain bagaimana pendapat beliau tentang Permen 53 2023 ini sehingga bisa memberikan insight penguatan di tataran implementasi dan hasil akhirnya. Jangan kemana-mana sahabat-sahabat.